Pak Ustadz, ini mau nanya saya Pak. Kemarin saya lagi ngumpul nih sama teman-teman, termasuk ada Jo sama Bagas nih Pak. Nah, teman saya ini punya rencana Pak, buat biar dapat fulus gede Pak, yaitu ngebohongin orang dari jual beli online. Nah itu kalau misalkan saya udah tahu itu bohong Pak, mau ngasih tahu orang itu buat, kalau hukumnya itu gimana itu Pak? Maksudnya itu dosa gitu buat jelasin dia gitu, itu gimana Lu Pak? nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong Pak, itu gimana itu Pak? Itu mas saya sering jadi korban juga begitu. Waduh, Nah, ini juga jadi korban juga. Jangan. iya. Beli baju koko, Pak. Yang datang daster buat lebaran gimana pakai daster, Pak? Oh, kirain memang selera lu enggak ya? Itu hukumnya gimana Pak? Jelasin begini. Gimana itu Pak? Jual beli itu prinsipnya yang penting bisa haram, ya. Jual beli kalau bisa haram itu yang penting kalau ada 3 unsur ini. 1, nipu, artinya sudah jelas akan merugikan pihak pembeli. Yang kedua gambling itu horor, nggak jelas fisiknya. Biasanya yang ditampilin apa, yang datang apa, gitu kan? Atau misalkan fotonya terlalu bagus, ternyata realnya nggak begitu. Itu horor namanya gambling. Iya, Pak. Dan yang ketiga aniaya. Aniaya itu berarti ada unsur pemaksaan atau apapun yang merugikan salah satu pihak secara nyata. Kalau jual beli itu kemungkinan memiliki salah satu di antara 3 ini, 1 nipu, kemudian gambling, horor, nggak jelas, yang ketiga aniaya, maka itu jelas haram. Makanya kalau kita lihat sekarang di jual beli online itu, yang bisa halal adalah kalau kita ngelihat deskripsi barangnya itu. Kan kita harus list banget ya. Iya Pak. Kalaupun misalkan barangnya, fotonya tidak terlalu real, maka harus dijelaskan itu spesifikasinya bagaimana. Bahkan kalau misalkan ada minus-minusnya juga harus dilihatin, biar orang yang membeli itu akan bisa lihat kekurangan barang yang saya beli apa, kelebihannya apa, sehingga harga yang dia bayarkan itu akan sesuai dengan barang yang datang. Gitu loh. Jadi kalau jual beli online sekarang sudah menjadi tren ya, Iya, karena Pak. memang itu kan ngemudahin kita. Tapi kalau dijatuhin kepada ada niat-niat yang horor seperti tadi, ya akhirnya terus bisa merusak hukum, jatuhnya akan marak penipuan dan segala macam. Makanya termasuk koko yang datang daster segala macam itu termasuk ada unsur penipuan seperti itu. Nah, cuman masalahnya gini, kalau misalkan barang yang datang itu tidak sesuai, Iya Pak. saya sudah menjelaskan barang yang saya jual itu benar-benar sesuai dengan apa adanya yang saya tampilin di foto. Iya Pak. Tapi memang misalkan kamera saya terlalu bagus, akhirnya datangnya nggak terlalu bagus barangnya, ya kan? Weh, warnanya cakep segala macam, yang datang jelek. Di spesifikasi di spesifikasi deskripsinya udah saya jelasin juga, tapi emang orang masih agak kecewa dengan barang yang saya jual. Iya Pak. Maka kan di situ ada unsur kekecewaan yang diterima oleh penjual. Benar. Yang diterima oleh yang pembeli. Pak. Nah, Islam tuh kerennya gini. Islam itu memayungi dua-duanya. Penjualnya dilindungi, pembelinya dilindungi. Nah, ada namanya unsur khiyar. Khiyar itu adalah posisi di mana Anda boleh memilih untuk melanjutkan pembelian, jual beli atau tidak. Jadi ada ru'yatul mabi, melihat barang yang dijual dulu. Kan biasanya di online ada diterima atau tidak Ya, gitu ya. ada. Ajukan pengembalian kan. Benar. Untungnya buat pembeli adalah dia bisa menentukan pilihan barangnya dia mau terima atau tidak. Betul. Nah, untungnya bagi penjual adalah Anda bisa mengembalikan barang yang sudah Anda beli itu asalkan ada video unboxing. Nah, Ya, itu iya. sama-sama melindungi berarti kan? Benar. Nah, itu namanya khiyar syarat. Ada sesuatu yang harus disyaratkan, Anda bisa memilih sehingga dua-duanya tidak rugi. Jadi apabila barangnya tidak sesuai, ada posisi di mana boleh memilih, itu namanya khiyar. Maka yang tadinya nggak jelas jadi jelas. Gitu. Bentar, begini saya telepon ini. Waduh, presiden tuh Pak. Bu Wakil apa? Oh, alarm, bentar lagi maghrib. Maghrib. Sambil nunggu dengan, mau nanya lagi nggak? Nanya lagi deh, Pak. Ini kan biasa kita nih makan di warteg nih, Pak. Kan warteg kan itu berarti makan dulu baru bayar. Itu hukumnya gimana, Pak?
Makan dulu baru bayar ya. Oh, Makan dulu baru bayar. makan dulu baru Bayar. bayar gitu ya. Kecil. Kayak tadi sahur kita. Emang ada hukumnya pak? Iya Kayak gitu. Apa? Pokoknya. Ya, Dosa apa gimana? Iyalah, Tuh ada hukumnya. kan makanan yang kita yang kita makan itu kan belum tentu jadi milik kita, orang kita belum bayar. Tuh. Di perutku juga. Nah, ini kagak deh, Pak. Ini Dosa pak. ini amalan yang besar yang kata Pak Khalid tadi yang Benar, dilakukan Pak. oleh Jo ternyata bukan amalan, tapi memang rutinitas yang Benar. Tapi emang dosa pak. hukum kita makan sesuatu yang belum kita bayar itu sebenarnya itu kan belum jadi hak milik kita. Iya benar juga. Itu bisa menjadi haram Betul. apabila ada unsur horor tadi, gambling, Nggak jelas. ketidak jelas. Nah, Anda masuk ke warteg atau beli mie ayam. Aduh enak tuh. lagi. Anda beli makan kemudian belum Anda bayar. Kira-kira sudah jelas harganya atau belum? Oke, kalau sudah jelas harganya berarti ada kemungkinan Anda tidak keberatan untuk membayarnya. Oke, kalau tidak keberatan membayarnya berarti ada kepastian akan dibayar kan? Iya pak. Artinya penjual juga tenang kalau makan di tempat berarti orang itu bakal bayar ya kan. Kemudian kita juga tenang karena harganya sudah pasti. Artinya adat seperti itu jual beli makan yang memang belum dibayarkan tetapi kok ada kepastian akan membayar, maka hukumnya juga bisa menjadi halal gitu. Selama tidak ada Iya, Pak. nggak ada niatan untuk kabur. Nggak Kalau ada ada, niatan kabur nggak. berarti ada unsur aniaya tadi. Iya, Pak. Maka hukumnya itu udah beda lagi. Berarti lebih Gitu. Abdul itu bayar dulu aja pak. Bayar Gitu dulu kali ya. pak ya. Apa gimana? Enggak juga. Apa? Iya boleh seperti itu. Cuman kan tidak semua pelayan Iya benar. mau menerima itu kan. Kadang dia lagi ribet malah harus kembalian lagi segala macam. Udah belinya satu, duitnya 1 juta, misalkan susah kembalinya. Benar. Masih duit gede. Aduh. Berarti aman nih. Aman. Alhamdulillah. Tadi sahur. Berarti ini amalan nih. Oh amalan. Ini ya. Amalan ya. Berarti yang hukum-hukum makan-makan yang ngambil sepuasnya itu gimana, Pak? Ada itu. Ada, Pak. Oh, orang ngetren ini. All you can eat namanya, Pak. Oh, gitu. All you can eat. Empat huruf. Iya pak. Iya, Pak. Itu jadi Kenapa? kita bayar misalnya 100.000. Nah, itu bisa ngambil sepuasnya yang ada di restoran Oh, itu, iya. Pak. Iya, Pak. Tapi kita makan dikit juga tetap bayar 100.000. Iya, nggak jelas jadi itu gimana, Pak? Sama Oh, gitu. Jadi kalau dalam Sabar. gini. Pertama kita melihat masalah untung rugi ya. Nah. Saya akan bicara ini karena saya ngelihat dia kan nggak mungkin makan sedikit gitu kan. Itu dia betul, Pak. Iya. Jadi bagaimana perasaan penjual dari sisi duit pada penjual nih? Dia bayar 100.000 doang tapi kan bisa makan sepuasnya dan itu mungkin. Apakah ini akan merugikan pembeli gitu? Jatuhnya dia hukumnya boleh karena memang sudah ada kerelaan dari penjualnya. Jadi penjualnya sudah memperkirakan nih kira-kira orang makan itu biasanya ada durasinya kan? Iya. Saya juga pernah dikira nggak pernah main juga. Main. Ada durasi maksimal berapa? Nah, misalkan 90 menit itu orang makan berapa banyak. Kemudian ada syarat-syaratnya tuh, nggak boleh bawa makanan dari luar segala macam. Ya, kalau nggak habis juga. Jadi dia memberikan satu manfaat kepada kita dengan harga satu, kita bisa ngambil semuanya dan dia sudah memperkirakan untung ruginya. Artinya sudah ada kerelaan dari pihak penjual sehingga kita bisa menerima manfaat, makan menjadi nyaman, enak sepuasnya. Penjual juga tidak perlu khawatir karena sudah ada perkiraan-perkiraan yang sudah dihitung. Kalau sudah ada kerelaan di antara dua belah pihak, maka jual beli tadi menjadi sah dan bisa menjadi Kalau halal. Jo pasanya nggak rela gimana pak? Apanya? Emang dapatnya dikit pak. Biasanya nggak relanya dia nggak 90 menitnya. Tapi belum amat tiba-tiba ya. Kurang waktunya, Pak. Iya, misalkan masih ada cantolan kangkung. Mantap. Oh, udahlah makin nggak jelas ya. Habis tarawih ntar. Udah maghrib. Ya bisa pak. Siapa lagi Apa tuh, Pak? yang ada? Ajan. Siap. Ya. Udah ya? Ajan. Enggak ngambil gorengan. Enggak. Terima kasih, Pak. Ya kasih pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.